Selamat pagi, hari ini kita akan mulai masuk ke pembelajaran tentang analisis Fourier. Jadi analisis Fourier ini memberikan kita alat untuk memodelkan fenomena yang periodik. Artinya dia berulang setelah suatu waktu yang sering muncul di engineering atau di tempat lain, misalnya di AC, arus listrik AC atau pergerakan planet dan lain-lain. Lalu fungsi periode dari kejadian sebenarnya mungkin rumit, tetapi dengan analisis Fourier, fungsi rumit tersebut bisa kita representasikan dengan fungsi periodik sederhana, yaitu sinus dan kosinus. Kita tahu sinus dan kosinus periodik karena berulang setiap 2pi. Lalu representasi ini nanti berupa barisan tak hingga, lebih tepatnya deret tak hingga, jadi barisan yang ada jumlahnya, dan disebut dengan deret Fourier. Pengetahuan yang perlu untuk sebelum ini adalah integral kalkulus, dan dia terutama teknik integrasi. Untuk minggu ini, materinya sedikit dulu, cuma 2. 1 deret Fourier, yang 2 tentang periode sebarang, fungsi ganjil genap, dan ekspansi half range. Kenapa sedikit? Karena mungkin butuh belajar ulang di teknik integrasi di sini, kalkulus integral dasar. Sebelum masuk ke deret Fourier, kita bahas beberapa definisi dulu. Definisi pertama tentang fungsi periodik. Sebuah fungsi fx disebut periodik jika dia terdefinisi di semua bilangan real x. Jadi fx ada nilainya di semua bilangan real x, kecuali di beberapa titik saja. Lalu ada bilangan bulat positif, bilangan asli p. P disebut periode dari fx, artinya f dari x plus p sama dengan fx. Jadi nilai f berulang setelah p. F dari x plus p sama dengan fx. Contoh yang tidak terdefinisi di semua titik adalah tangen, karena kita tahu tangen 90 derajat atau pi per 2 tidak ada. Lalu kelipatan ganjil dari pi per 2, semuanya tidak ada nilainya, atau tak hingga, tetapi tan X tetap periodik dengan periodenya pi. Contoh yang terdefinisi untuk semua bilangan real adalah sin dan cos. Ini contoh grafiknya. Jadi grafiknya bisa seperti apapun asal dia bisa didapatkan dari kita kayak copy paste aja. Jadi kita pilih sebarang interval yang panjangnya P, di sini misalnya. Selanjutnya kita copy paste bagian ini ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Jadi fungsi periodik grafiknya bisa didapatkan dari itu. Kita bisa juga pilih interval lain yang asal panjangnya P, misalnya dari sini sampai sini. Selanjutnya, grafik ini kita ulang di sini, mundur, diulang ke sana, dan seterusnya. Jadi jika grafiknya berasal dari copy paste setiap potongan dengan panjang P, maka fungsinya periodik. Lalu periode terkecil, jadi bilangan asli P terkecil yang memenuhi fx plus P sama dengan fp, disebut periode dasar. Tadi fungsi periodik yang familiar, cos, sin, tan, kot. Lalu yang tidak periodik, perpangkatan dari X tidak periodik, eksponensial, hiperbolik, dan ln tidak periodik. Lalu perhatikan bahwa jika fx memiliki periode P, maka kita punya fx plus P sama dengan fx. Tapi 2P juga akan menjadi periode, karena fx plus 2P kita bisa pisahkan,
dia sama dengan fx plus p plus p, padahal p-nya kita bisa hilangkan, jadi fx plus p sama dengan fx plus p, dan dia sendiri sama dengan fx, karena periodenya p. Jadi pada akhirnya fx plus 2p sama dengan fx, jadi p periode, 2p juga periode. Dengan cara yang sama nanti 3p juga periode, dan seterusnya. Maka fx ditambah kelipatan dari p sama dengan fx untuk semua x. Nah, ini alasan tadi muncul periode dasar, karena jika p periode, sebenarnya 2p juga periode, 3p juga periode. Tapi p-nya adalah periode dasar karena dia bilangan yang paling kecil. Nah, kita ingin merepresentasikan fungsi-fungsi fx berperiode 2pi, jadi fungsinya sebarang apapun, asal periodenya 2pi, kita ingin representasikan ke fungsi sederhana. Fungsi sederhananya 1 atau konstan, cos, sin, cos 2x, sin 2x, sampai cos nx, sin nx, dan seterusnya. Semua ini periodenya 2pi. Kecuali sebenarnya satu periodenya bisa berapapun, karena dia satu terus, jadi periodenya bisa 2pi, bisa kurang dari 2pi. Tapi kita bisa asumsikan semuanya sama-sama 2pi. Fungsi-fungsi yang di atas ini, barisan ini, membentuk sistem trigonometri. Berikutnya kita lihat, ini gambarnya. Untuk cos 2x, cos 3x, dia semakin rapat gelombangnya. Sin x, sin 2x, sin 3x. Untuk satu bisa gambar sendiri ya. Nah, nanti deret Fourier yang dihasilkan adalah deret trigonometrik. Jadi dia A0, ini untuk mewakili fungsi yang satu. Ini yang cos x ditambah dengan konstanta A1, sin x B1, cos 2x A2, sin 2x B2, dan seterusnya bisa digambarkan secara sigma seperti ini. Jadi dia deret tak hingga. Lalu, konstanta AI dan BJ disebut koefisien. Yang I dari 0 karena ada A0, tapi kalau yang B dari 1. Lalu, tadi setiap sukunya berperiode 2pi. Jadi kalau misalnya deret ini dia konvergen, maka akan menghasilkan fungsi yang berperiode 2pi juga. Nah, misalkan fungsi f, ini kita sudah masuk ke definisi deret Fourier. Misalkan fungsi fx berperiode 2pi, dan dia bisa direpresentasikan oleh deret di persamaan 2 ini, yaitu jika deretnya konvergen ke fx. Maka bisa ditulis seperti ini, dan ini adalah deret Fourier dari fx. Nah, koefisien ini kan sukunya kita punya cos nx, di mana n-nya jalan dari 1 sampai tak hingga. Pertanyaannya adalah A0, AN, dan BN-nya berapa? Kita pakai rumus langsung dari Euler. Dia pakai integral. Jadi A0 adalah 1/2pi integral min pi sampai pi fx. Untuk AN dia ada cos n-nya, cos nx, dan untuk BN ada sin nx-nya. Contoh, ini contoh yang paling klasik. Jadi fx-nya adalah berperiode 2pi ya. Di sini periodenya 2pi karena fx plus 2pi sama dengan fx.
Dan dia sangat sederhana. Dia seperti ini grafiknya. Untuk 0 sampai pi, dia nilainya K. Untuk min pi sampai 0, dia min pi. Selanjutnya berulang. Jadi dia konstan tapi plus minus. Ini bisa muncul pada rangkaian listrik, gaya elektromotif. Mungkin dosen dari teknik bisa menjelaskan seperti apa gaya elektromotif. Kalau di Kreyszig contohnya adalah sumber daya atau sumber tegangan. Dia merupakan contoh gaya elektromotif. Nah, kita akan merepresentasikan fungsi ini, fungsi periodik ini dengan deret Fourier. Kita langsung saja bisa masukin rumusnya. Tadi karena nilainya dipisah, ini harusnya 0. Tadi karena nilainya dipisah antara min pi sampai 0 dia nilainya min K, dan 0 sampai pi nilainya K, jadi integral ini harus dipisahkan. Min pi sampai 0 ditambah 0 sampai pi. Lalu K-nya bisa keluar karena K-nya konstan. Jadi di sini untuk yang sebelah sini jadi minus K integral min pi sampai 0 cos nx dx. Jadi dia integralnya menjadi sin nx per n. Ini pakai aturan rantai ya, jadi nx-nya dimisalkan u, jadi dia integral cos u, tetapi karena u sama dengan nx, du dia n dx. Jadi kita harus bagi n di sini. Kita harus ingat-ingat lagi tentang teknik integrasi, nanti bisa lihat di Purcell. Jadi di sini hasilnya seperti ini. Dan hasilnya 0. Kenapa? Karena ini bisa keluar ya. Konstantanya ada K per N. Jadi ini bisa K per NP. Di dalamnya tinggal sin NX, min sin NX, min P sampai 0, ditambah sin NX dari 0 sampai pi. Padahal kita tahu bahwa sin dari kelipatan pi itu selalu 0. Jadi yang ini sebelah sini jadi 0, sebelah sini jadi 0 juga. Jadi pada akhirnya seluruhnya 0. Akibatnya AN semuanya 0 untuk setiap N. Jadi deret Fourier dari ini, deret Fourier dari fungsi ini, dari 3, dia tidak memiliki suku kosinus. Untuk sinusnya ada nilainya, jadi kita pisah juga min pi sampai 0, 0 sampai pi. Untuk sin, integralnya adalah cos. Nah, nilainya ada untuk 0 dan kelipatan 0 dan pi. Ini ada cos 0 dan cos 0, dia 1. Jadi yang di dalam kurung ini 2. Lalu cos dari min NP sama dengan cos dari NP. Karena cos min X sama dengan cos X. Jadi ini jadi 2 cos NX. Akibatnya 2-nya ini keluar, jadi di sini 2K per NP. Untuk perhitungan ini harus bisa lancar integralnya. Jadi untuk BN, dia hasilnya ini 2K per NP, 1 min cos NP. Padahal cos NP itu bisa dilihat dari grafik. Cos dari kelipatan pi itu min 1 saat kelipatan ganjil dan 1 saat kelipatan genap.
Akibatnya 1 min cos NP nilainya 2 saat N-nya ganjil dan 0 saat N-nya genap. Jadi B-nya B1, B3, B5, dan seterusnya ada nilainya 4K per NP. Kalau untuk yang genap, dia 0 semua. Jadi kita masukkan ini hasilnya. Cos-nya tadi nggak ada, tinggal yang ganjil-ganjil. Dia rumusnya sin, di sini 4K per Pi, di dalamnya sin N X per N. Dari sini. Jadi di sini 4K per Pi-nya dikeluarkan. Untuk B1 dia 1 sin X. Lalu untuk B3 dia masih ada 3, jadi sin 3X per 3 dan seterusnya. Jadi di sini masih ada pembagi 3, pembagi 5, dan seterusnya. Nah, lalu ada namanya jumlah parsial. Jumlah parsial itu kita kan ini sebenarnya data hingga, tapi hitungan kita berhenti di suatu titik sampai N. Jadi jumlah parsial sampai suku ke N disebut Sn. Untuk suku 1 dia cuma berhenti di 1 doang. Untuk suku 2 sampai suku kedua sampai yang ini. Terus nanti ada S3 sampai sini. Dan seterusnya. Kalau kita gambarkan grafiknya, grafik aslinya ini, grafik asli dari fx yang ini, min K dan K. Lalu kalau untuk gambar dari jumlah parsial S1 yang ini. Jadi kita masih agak jauh. Tadi kan kita ingin mendekati nilai F dengan deret. Jadi kalau misalnya kita cuma mendekati sampai suku pertama, dia masih agak jauh. Aslinya yang ini, kita dekati dengan yang ini. Masih agak jauh. Untuk S2 yang biru di gambar kedua ini, jadi dia sudah mulai mendekati fungsi tadi yang ini, kita dekati dengan ini. Sudah mulai mendekat. Nah, nanti gelombangnya semakin banyak. Untuk S3 ini gelombangnya ada 3 di atas. Gitu. Jadi nanti kalau semakin banyak, dia akan berbentuk begini. Semakin mendekati fungsi dari yang sebenarnya. Jadi begitu, kita ingin merepresentasikan fungsi periodik dengan periode 2P dengan Sn. Intinya itu. Lalu, nah ini untuk teknik integrasi yang mungkin diperlukan ada 3, bisa dilihat di bab 7 buku Purcell. Yang pertama tentang aturan yang dasar untuk integrasi. Ini tentang substitusi yang pertama, substitusi chain rule. Lalu yang 72 itu integration by parts. Dia memanfaatkan sifat turunan dari UV adalah U aksen V plus UV aksen. Nah, sifat ini dipakai di teknik integrasi. Lalu yang terakhir, trigonometri untuk integral untuk trigonometri. Yang 73 bisa tidak usah dipelajari semuanya, yang sebagian saja. Ini untuk substitusi ya. Saya tulis sedikit di sini. Jadi contohnya yang tadi kita ingin menintegralkan cos dari nx. Nah, jadi fx-nya adalah cos x,
Gx-nya adalah nx. Nah, kita butuh G aksen X di sini. G aksen X berarti turunan dari nx, kita butuh n dx. Tetapi tadi kita tidak punya n dx, jadi kita kasih 1/n di depan. Nah, ini hasilnya akan menjadi integral dari fu du. U-nya gx, jadi ini 1/n integral dari cos u du. Integral dari cos adalah sin, jadi dia hasilnya 1/n dari sin u. Plus C ya. Dan dimasukin lagi sin u-nya adalah nx, jadi ini sin nx per n. Begitu. Ini untuk yang indeterminate, jadi tidak ada nilai A, B di sini. Di sini, kalau tadi kita punya di sini ada bilangan sama bilangan. Jadi nilai ini nanti dimasukkan di evaluasi di suatu tempat. Jadi contohnya yang tadi, karena di sini ada min pi sampai 0 misalnya, nanti hasilnya sin nx per n harus dievaluasi di min pi dan 0. Jadi dia dimasukin, pertama sin x-nya dimasukin 0, jadi ini sin 0 per n dikurangi. Sekarang x-nya dimasukin min pi, sin min pi n saya ganti ke atas sin 0 per n min sin min pi n per n. Itu untuk integral yang determinate atau ada batasnya. Nah, untuk integration by parts atau integrasi bagian demi bagian, ini rumus yang indeterminate-nya, tentu saja kita butuh yang determinate. Jadi kita butuh yang ini. Ini harus pakai contoh. Contohnya bisa dilihat di Purcell 7.2. Dan kadang-kadang integration by parts ini tidak cukup dilakukan satu kali, kadang-kadang harus ada perulangan. Jadi bisa dilihat di halaman 389 contoh yang repeated. Nah, ini untuk trigonometric integral kita butuh segini saja, rumus yang ini saja. Integral dari sin mx cos nx dan seterusnya. Untuk tugas bisa dilihat di 11.1.